Sobat Hijau, apa kabar semuanya? Kali ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nusantari Permatahati dan saya sudah kedatangan tamu jauh. Nah, sebelumnya kita akan ada kegiatan nih Pak. Di sini ada ngopi sore, ngobrolin dan inspirasi sosial forestry. Nah, temanya ini tentang peran generasi muda dalam upaya peningkatan KUPS. Oke. Nah, apa kabar nih Pak? Alhamdulillah sehat, Kak. Sehat. Nah, sebelumnya kita akan memperkenalkan diri. Berikut ada Pak Uda. Dibilangnya Uda. Pak Uda atau Uda aja nih? Udah aja. Uda Dayat aja. Namanya Uda Yahdi. Iya, betul, Kak. Baik, Pak Uda Yahdi, silakan memperkenalkan diri. Ini jauh-jauh dari daerah Sumatera Barat ya, Pak ya? Iya, betul, Mari, Kak. silakan Pak diperkenalkan. Perkenalkan, Kak. Nama saya Muhammad Yahdi, kebetulan menjadi Ketua KUPS Ekowisata Kapal Banda. Yang pekerjaan sehari-harinya itu adalah menjual hutan. Wah, kegiatan apa aja nih Pak yang di LPHN ini? Kegiatan kita di LPHN itu bagaimana menjadikan hutan itu tetap lestari dan bahkan terkonservasi secara alami dengan harga yang sangat mahal. Jadi dengan harga yang mahal itu kita bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ada di sekitar lokasi ekowisata kita. Nah, tadi dijelasin bahwa ada peran generasi mudanya ini Pak. Nah, Betul, Kak. bagaimana Pak di KUPS tersebut? Kita ada sekitaran 75 pemuda yang mengelola objek wisata kita, ekowisata kita, dan berperan aktif menjadikan bagian-bagian dari wisata itu dan menjadi layak nilai jual. Yang mana dulunya pemuda-pemuda itu adalah para pemakai narkoba dan peminum alkohol, dan sekarang bisa berperan aktif untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di desa kami. Wah, luar biasa, sekitar 70 orang ya Pak yang ikut 70 bergabung orang, Kak. di KUPS. Baik Pak, nah untuk selanjutnya ini Pak, bagaimana sih Pak peran generasi muda ini dalam menanggapi isu-isu global termasuk dengan tadi ekonomi sirkuler ini Pak? Oh, ekonomi sirkuler. Baik, Kak, dari dalam isu-isu ekonomi sirkuler yang kita tahu bahwasanya untuk mengurangi limbah sampah untuk meningkatkan kadar ozon kita tentu dengan menghasilkan uangnya. Yang mana kita di dalam konservasi, contohnya saja kita membuat beberapa atraksi full program. Misalkan yang saya bicarakan tadi, kita menjual hutan. Yang kita jual itu memang betul-betul hutan alami, yang mana hutannya itu batang kayu atau flora dan faunanya itu hanya untuk dilihat dan dijual dengan harga mahal. Dan target pasar kita selain dari lokal maupun internasional. Terus masyarakatnya bagaimana? Masyarakatnya memanfaatkan dan menambah amenitas-amenitas kegiatan-kegiatan kewisataan kita sehingga long of stay-nya wisatawan dan spend of money-nya bertambah di daerah kita. Salah satu contoh ada 36 kepala keluarga yang menyewakan rakit. Yang rakit itu dulunya membawa kayu dari dalam hutan keluar dan menjual kayu itu. Kalau misalkan itu tetap dibiarkan, tentu kayu kita akan habis, hutan kita akan habis. Jadi rakit itu sekarang sudah mengangkut artis loh Kak, dan sudah mengangkut bule-bule dari luar negeri juga. Yang dulunya mengangkut kayu bakar sekarang sudah mengangkut Vino G. Sebastian dan Desi Ratnasari juga. Wah, luar biasa. Nah, teman-teman Sobat Hijau penasaran nih Pak, apa sih objek wisata yang dikelola oleh KUPS tersebut? Yang kita kelola memang full alam. Konsep kita adalah wisata alam. Jadi kalau semakin itu bernilai jual, dan kita akan mempertahankan keasrian dari hutan kita, dari alam kita. Jadi bagaimana kita menjaganya? Tentu dengan menghasilkan nilai ekonomi. Bagaimana kita menghasilkan nilai ekonomi? Tentu dengan mendatangkan orang-orang atau mendatangkan pasar ke tempat kita, sehingga ketika pasar itu datang dan terjadi transaksi ekonomi dan terjadi juga peningkatan ekonomi terhadap masyarakatnya. Contohnya saja, salah satu contoh sederhananya Kak, orang masuk hutan saja itu kalau misalkan basic bayarnya 25.000. Kalau ditambah dengan menanam pohon itu 125.000. Dia menanam pohon di lokasi hutan kita sehingga jadi pohon asuhnya oleh wisatawan kita. Wah, luar biasa ya Pak. Nah, peran anak mudanya ini sebagai apa nih Pak di lapangannya? Apakah petugas apa dan seperti apa?
Peran kita Kak, kita sudah memang termanajemen, ada sebenarnya di dalam struktur kita ada namanya Kabid Destinasi, Kabid Humas, dan Kabid Kepemudaan dan Bisnis Kewirausahaan. Oh, itu anak muda semua itu, Anak Pak? muda semua, Kak. Luar biasa, Pak. Selanjutnya nih, Pak, penerapan prinsip-prinsip tadi ekonomi sirkuler sudah dijelaskan sama Bapak. Nah, kalau misalkan kita lihat dari budayanya nih, Pak, apa yang sebenarnya budaya Minang yang dibawa oleh KUPS untuk mengelola wisata itu? Wisata air terutama ya, Pak ya? Wisata air, Kak. Kalau misalkan secara heritage, Kak, secara geografis juga Kapalo Banda Taram itu memang pertemuan dua buah anak sungai, yang mana sungai itu untuk mengairi sawah-sawah dan kolam-kolam yang ada di negari kita. Jadi air Kapalo Banda itu dijadikan sumber penghidupan di desa kita. Kalau misalkan airnya itu berkurang karena adanya hutan yang tidak lagi asri, tentu masyarakat kita tidak akan hidup. Jadi bagaimana kita membuat itu asri? Tentu kita dengan program-program ekowisata yang tadi saya bilang. Bagaimana orang yang di dalam? Memang sekarang Kak, kita berbicara ekowisata. Kalau misalkan kita berbicara all tourism, orang masuk ke daerah hutan atau orang masuk ke suatu destinasi yang menarik, foto-foto lalu pulang, itu all tourism. Tapi kalau misalkan new tourism, orang mendapatkan experience apa di dalam hutan itu? Apa yang dia bawa pulang? Contohnya kita memberikan edukasi, memberikan feel terhadap wisatawan kita, dan memberikan edukasi bahwasanya dengan satu pohon saja bisa menghidupi 20 orang. Sehingga dengan tidak sengaja orang-orang kota itu akan lebih cinta lagi terhadap lingkungan setelah dia kembali ke kotanya, Kak. Oh iya, setuju, Pak. Terus kalau termasuk aturan-aturan adatnya ada nggak sih, Pak, yang dilarang untuk ke hutan atau seperti apa? Aturan-aturan adat memang secara normatif juga, Kak. Misalkan seperti kalau misalkan bahasa Minangnya meminte sebelum nanyui, bakal lime sebelum abi, tahu jorantiang naman cucuk. Jadi kalau misalkan kita mau mengambil itu ya betul-betul hemat-hemat lah. Kalau misalkan kita mau nantinya airnya kering atau nanti adanya air bah, tentu kita menjaga hutan itu dengan memintih sebelum anyu itu, Kak. Wah, luar biasa. Kaya sekali dengan aturan-aturan adat juga ya, Betul, Pak ya, Kak, KUPS tersebut. Baik, Pak. Cerita-cerita serunya sangat kita tunggu-tunggu lagi nanti di podcast-podcast selanjutnya. Siap. Mau, Pak? Siap? Siap. Oke, baik Sobat Hijau. Untuk cerita-cerita ngobrol kita kali ini dengan Udayahdi, kita cukupkan sampai di sini. Semoga menginspirasi KUPS ekowisata lainnya yang ada di Indonesia. Terima kasih, saya Nusantari dan ada Pak Yadi mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.